Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Payung yang Aneh. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita Doraemon kali ini dimulai dengan kita akan diperlihatkan kalau Doraemon sedang melihat beberapa payung yang ia miliki, di mana Doraemon berniat untuk menggunakannya di saat hujan sudah turun. Di tempat lain, nampak kalau saat ini Ibu Nobita meminta kepada Nobita untuk membawakan payung kepada ayahnya yang berada di stasiun kereta. Tak lama kemudian Doraemon pun turun sambil membawakan banyak payung. Tetapi Doraemon telah turun karena Nobita telah pergi terlebih dahulu ke stasiun sambil membawakan payung. Di tengah jalan Nobita pun bertemu dengan Shizuka, yang mana Shizuka pun sedang kehujanan untuk saat ini. Nah, Nobita pun segera meminjamkan payungnya ini kepada Shizuka agar dia tidak usah payah-payah hujan-hujanan. Nah, lama kemudian di sini telah Nobita meminjamkan payungnya, tiba-tiba Giant pun muncul dan langsung merebut payung milik Nobita. Hal itu pun membuat Nobita menjadi kehujanan dan dia merasa sangat sedih. Di tempat lain, Ibu Nobita mendapatkan telepon dari ayahnya yang mengatakan kalau Nobita masih belum sampai padahal hujan sangat deras. Akhirnya di sini Doraemon pun segera mencari keberadaan Nobita dengan payung ajaib yang ia miliki. Singkat cerita, di sini akhirnya Doraemon berhasil menemukan Nobita. Nampak kalau saat ini Nobita pun menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Nah, di sini setelah mendengarkan cerita dari Nobita, mereka pun segera bergegas untuk pergi ke stasiun karena ayah pasti sudah menunggu. Singkat cerita, di sini akhirnya mereka pun telah sampai ke stasiun, di mana Doraemon pun segera mengeluarkan sebuah payung. Tapi di sini muncul banyak sekali hiasan dari payung itu yang membuat ayah Nobita menjadi kerepotan. Kemudian di sini nampak kalau Doraemon kembali mengeluarkan sebuah payung yang banyak pernak-pernik di sekitarnya. Nah, di tengah jalan nampak kalau ada seorang bayi yang sedang menangis. Tapi ketika melihat payung milik ayah Nobita, dia pun berhenti menangis dan ibu dari bayi itu meminta kepada ayah Nobita untuk meminjamkan payung itu. Tapi ayah Nobita pun memberikannya. Nah, akhirnya di sini Doraemon pun mengeluarkan payung yang lain. Nampak kalau payung itu adalah payung bunga. Tak lama kemudian setelah terkena hujan, payung itu pun langsung mengeluarkan banyak sekali bunga. Tak lama kemudian mereka pun bertemu dengan Shizuka yang baru kembali dari toko bunga, tapi dia tidak mendapatkan bunga karena tokonya tutup. Setelah melihat bunga-bunga dari payung milik ayah Nobita, dia pun segera memanennya dan meminta kepada Nobita. Nah, di sini setelah semua bunga itu dipanen, nampak kalau payung itu pun langsung layu. Nah, akhirnya Doraemon memberikan payung lain. Tapi di sini payung itu benar-benar sangat berat hingga membuat ayah Nobita kerepotan dan tertimpa payung tersebut. Doraemon pun menjelaskan kalau itu adalah payung timah yang mana digunakan untuk menguatkan lengan. Akhirnya Doraemon pun segera memberikan payung yang lain, yang mana kali ini adalah payung untuk pesta. Nampak kalau saat ini ayah Nobita benar-benar menyukai payung tersebut. Doraemon kembali mengeluarkan sebuah payung, yaitu payung loncat, yang membuat ayah Nobita saat ini bisa melompat-lompat tanpa perlu berjalan. Tak lama kemudian di sini akhirnya kita pun juga akan diperlihatkan kalau Doraemon kembali mengeluarkan sebuah payung, yaitu payung kelelawar, yang membuat ayah Nobita langsung terbang tinggi. Nah, Nobita dan juga Doraemon segera mencari keberadaan ayah Nobita yang saat ini tersangkut di sebuah pohon, dan mereka pun segera membantu ayah Nobita untuk turun dengan menggunakan sebuah payung parasut. Di tempat lain nampak kalau Suneo menemukan payung kelelawar milik Doraemon dan dia pun segera menggunakannya. Tapi di sini nampak kalau payung itu malah membuatnya terlempar sangat jauh hingga membuatnya menabrak sebuah pohon. Tak lama kemudian di sini hujan pun reda dan ayah Nobita pun tak perlu lagi untuk menggunakan payung. Tapi Nobita malah mengeluarkan sebuah payung karena saat ini payung inilah yang terakhir. Ayah Nobita mencoba untuk menggunakannya, tapi ternyata itu adalah payung hujan yang membuat ayah Nobita malah kehujanan dan basah kuyup. Dan alur cerita Doraemon part kali ini pun selesai. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye. Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Dapatkan Bagian Dirinya yang Terbaik. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya.
Cerita Doraemon kali ini dimulai dengan kita akan diperlihatkan kalau Pak Guru memarahi Nobita akibat dia yang mendapatkan nilai nol lagi. Semua teman-teman pun langsung menertawakan Nobita karena setiap hari Nobita selalu saja mendapatkan nilai nol. Kemudian ketika pulang sekolah di sini, Nobita pun tiba-tiba dihampiri oleh Giant, yang mana Giant saat ini sangat kesal karena sebelumnya nilai ulangannya juga tak bagus dan akhirnya dia pun menghajar Nobita. Ketika sampai ke rumah di sini nampak kalau Nobita pun dibuat sangat terkejut ketika dia melihat kalau saat ini Doraemon memiliki kaki yang sangatlah panjang. Setelah kembali normal, Doraemon pun segera menjelaskan kepada Nobita kalau dia telah menggunakan sebuah alat, yang mana dengan menggunakan alat ini maka Nobita bisa mengambil bagian yang terbaik dari seseorang. Kemudian di sini Doraemon pun segera mencontohkannya dengan menggunakan wajah Nobita. Seketika Nobita pun dibuat sangat terkejut ketika melihat Doraemon yang bisa memiliki wajahnya. Nah, setelah melihat hal yang tersebut di sini Nobita pun berniat untuk menggunakan alat milik Doraemon ini. Ketika di sekolah di sini diadakan lomba lari. Nah, Nobita pun segera menggunakan kaki salah satu siswa yang memiliki rekor lari yang paling cepat dan dia pun segera menggunakannya. Kemudian balap lari di antara Nobita melawan Giant pun dimulai, di mana di sini Giant dengan sangat percaya diri kalau dia bisa mengalahkan Nobita. Tapi Giant pun dibuat sangat terkejut karena Nobita berlari dengan sangat kencang hingga membuat Giant tak percaya kalau Nobita bisa berlari secepat ini. Kemudian di sini akhirnya Giant pun harus kalah oleh Nobita, yang membuat saat ini Giant menjadi sangat kesal karena dia bisa-bisanya kalah melawan Nobita. Kemudian Nobita yang cerdik dia pun akhirnya menggunakan alat milik Doraemon ini untuk bisa menjadi bisa segalanya, di mana Nobita pun mampu untuk melakukan banyak hal yang membuat teman-teman menjadi sangatlah terkejut karena Nobita benar-benar sangatlah jenius karena bisa melakukan semua hal. Para wanita pun langsung kagum kepada Nobita karena Nobita saat ini bisa menjadi sangatlah hebat dan bisa melakukan banyak hal. Akhirnya di sini kita pun akan diperlihatkan Sunio yang curiga dan akhirnya memutuskan untuk mengikuti Nobita. Dan benar saja Sunio pun melihat kalau Nobita telah menggunakan alat milik Doraemon dan dia pun berniat untuk merencanakan sesuatu. Kemudian Nobita pun segera menghampiri Degisuki. Nah, di sini dia pun segera menggunakan alat milik Doraemon ini untuk mendapatkan kepintaran dari Degisuki. Nah, Sunio yang menyadarinya dia pun langsung meminta kepada Nobita untuk mengaku kalau semua ini adalah berkat dari alat milik Doraemon. Tapi Sunio pun mengatakan kalau dia meminta tolong kepada Nobita untuk memberikan pil itu karena di sini dia sangat menginginkannya karena dia berharap bisa mendapatkan nilai bagus untuk membuat ibunya menjadi bangga kepadanya. Nah, melihat Sunio yang memohon kepadanya di sini akhirnya Nobita pun memberikan pil tersebut. Kemudian ketika ulangan dimulai terlihat kalau di sini Sunio dengan percaya diri segera mengerjakan ulangan itu dan dia pun merasa kalau dia pasti akan mendapatkan nilai 100 seperti Degisuki. Nah, pada hari pengumuman nilai ulangan terlihat kalau di sini yang mendapatkan nilai 0 malahan Sunio. Sunio yang terkejut segera bertanya kepada Pak Guru kenapa dia bisa mendapatkan nilai 0. Nah, akhirnya Pak Guru pun menjelaskan kalau di sini Sunio tak mendapatkan kertas ulangan. Yang lebih mengejutkan lagi di sini nampak kalau Pak Guru menunjukkan dua kertas yang mana di situ diisi dengan nama Degisuki, yang mana hal itu pun membuat teman-teman pun menjadi sangatlah terkejut. Nah, tidak dengan Nobita di sini dia pun akhirnya menyadari karena di sini Sunio telah menggunakan otak milik Degisuki, maka yang ditulis di kertas itu adalah Degisuki juga. Sementara Nobita dia yang mendapatkan nilai 20, dia pun tetap bersyukur karena dia bisa mendapatkan nilai ini dengan usahanya sendiri. Dan alur cerita Doraemon part kali ini pun selesai. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye. Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Giant Benci Hari Minggu. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya.
Cerita Doraemon kali ini dimulai dengan kita akan diperlihatkan Giant yang benar-benar sangat senang karena hari Minggu ini adalah hari ulang tahunnya dan dia penasaran hadiah apakah yang akan teman-teman berikan kepadanya. Kemudian di sini Giant pun pergi ke taman dan bertemu dengan dua temannya dan bertanya kepada mereka apakah yang akan mereka katakan kepadanya. Tapi di sini tiba-tiba dua bocah itu langsung memberikan barang-barang milik mereka kepada Giant karena takut diajar oleh Giant. Dan itu membuat Giant menjadi sangat kesal karena bukan itu yang ia sebenarnya mau. Kemudian Giant pun pergi ke lapangan yang mana dia pun melihat kalau saat ini ada teman-teman yang sedang berkumpul dan ternyata saat ini teman-teman sedang melihat action figure yang dimiliki oleh Sunio, di mana action figure itu didapatkan oleh Sunio ketika dia melihat kontes dari artis yang sangatlah terkenal. Melihat hal itu akhirnya Giant pun segera pergi ke rumahnya Nobita dan juga Doraemon, di mana dia meminta kepada mereka berdua untuk membuatkan action figure yang ia miliki, di mana dia juga ingin mengadakan sebuah kontes foto di mana yang memenangkannya akan mendapatkan action figure sesuai dengan ukuran aslinya. Akhirnya di sini kita pun akan diperlihatkan kalau Doraemon membuat action figure yang diminta oleh Giant dan di sini mereka pun harus menyebarkannya. Kemudian di sini akhirnya dengan terpaksa Nobita dan juga Doraemon pun menyebarkannya. Singkat cerita di sini akhirnya mereka pun telah berada di lapangan bersama teman-teman yang lain, di mana teman-teman pun merasa kalau ini adalah hal yang tidak menyenangkan karena mereka seperti dipaksa untuk melakukan action figure seperti ini oleh Giant. Nah, tak lama kemudian di sini Giant pun datang yang mana dia pun merasa sangat bersemangat dan berpikir kalau teman-temannya telah membuat foto-foto yang bagus. Tapi ketika Giant melihat semua foto itu dia merasa sangat kesal karena semua foto ini sama sekali tidak bagus. Hal itu pun membuat Giant pun tak menyangka kalau teman-temannya sama sekali tidak mengingat hari ulang tahunnya. Akhirnya di sini Giant yang marah segera merebut semua action figure itu dan langsung pergi. Nah, teman-teman yang merasa kalau Giant hari ini aneh pun berniat untuk segera pulang. Nampak kalau di sini Nobita pun melihat poster yang berada di lapangan dan dia berakhirnya menyadari kalau saat ini adalah hari ulang tahun Giant dan di sini mereka pun segera mencari keberadaan Giant. Nampak kalau saat ini Giant sedang menyendiri di bawah jembatan sambil membawa action figurnya, di mana dia merasa sangat sedih karena semua teman-temannya sama sekali tak ada yang mengingat hari ulang tahunnya. Tak lama kemudian di sini Giant pun melihat kalau teman-temannya sedang mencarinya. Singkat cerita akhirnya mereka pun bertemu. Nampak kalau Giant pun masih sangat marah kepada mereka karena mereka sama sekali tak mengingat hari ulang tahunnya. Untuk membuat Giant tak sedih lagi, akhirnya di sini teman-teman pun akan merayakan hari ulang tahun Giant, di mana mereka benar-benar minta maaf kepada Giant karena Giant tidak terus terang dari awal saja. Untuk menghibur Giant, mereka pun berniat untuk mengabadikan hal ini, di mana mereka berfoto bersama untuk merayakan hari ulang tahun Giant. Nah, singkat cerita beberapa hari pun telah berlalu. Nampak kalau Sunio pun sedang melihat pengumuman dari pemenang action figure artis terkenal yang telah ia dapatkan sebelumnya. Tak lama kemudian di sini Sunio pun didatangi oleh sebuah truk yang membawakan action figure dengan ukuran yang asli. Nah, Sunio pun segera mengeceknya karena dia berpikir kalau itu adalah action figure dari artis terkenal yang sangat ia impikan. Tapi Sunio pun langsung dibuat terkejut karena ternyata itu adalah action figure Giant yang membuat Sunio menjadi sangatlah trauma karena dia sebenarnya tidak ingin hal yang seperti ini. Di tempat lain nampak kalau Giant sedang memandangi foto dia berfoto pada teman-temannya pada saat dirinya ulang tahun dan merasa hal itu adalah hal yang sangatlah menyenangkan. Dan lalu cerita Doraemon part kali ini pun selesai. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye.